Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takunu li kulli usri yusra wa li kulli hammin farja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli syaqamin syifa'a wa la alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal kurama, sahabat-sahabat kami, santriwan, santriwati, anak-anak kami semuanya. Wabil khusus di sini yang hadir adalah diantaranya orang-orang atau santri-santri atau saudara-saudara saya, anak-anak saya yang sudah saya beri tugas untuk bersama saya, yaitu melanjutkan bagaimana supaya pesantren Asy-Syafi'iyah itu termasuk bisa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita berlomba dengan pesantren lain boleh. Istilahnya fastabiqul khairat, bukan pertandingan yang untuk mengalahkan lawan seperti pertandingan tinju, bagaimana lawannya bisa jatuh. Ini enggak, tapi semuanya, ayo semua maju. Bagaimana? Yaitu meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diteruskan oleh para sahabat, oleh para wali-wali Allah, terutama yang berjuang di negara kita, Republik Indonesia. Wabil khusus yaitu ulama-ulama yang memang cara berjuangnya itu sudah disesuaikan dengan isi Al-Quran dan Hadis, disesuaikan dengan perjuangan Rasul, sehingga mendapat pertolongan bagaimanapun. Sampai sekarang terbukti negara kita, Republik Indonesia ini adalah mayoritas umat Islam seluruh dunia. Mungkin anak-anakku sekalian, ayo ngobrol dengan saya. Bagaimana ulama NU dulu di mana berjuang melawan Belanda dan Inggris setelah kemerdekaan itu. Jadi setelah 17 Agustus tahun 1445 Soekarno-Hatta sudah memerdekakan negara ini, ternyata yang namanya pasukan Nika, yaitu Inggris dan Belanda, kembali lagi. Alhamdulillah dengan kehendak Allah mendaratnya kok bukan di Jawa Barat, bukan di Jawa Tengah, tapi di Jawa Timur, di Surabaya. Kalau seandainya terjadinya itu di Jawa Tengah atau Jawa Barat, wallahu alam. Tapi alhamdulillah si penjajah yang sangat kuat itu oleh Allah ditakdirkan mendarat di sarang kota santri, yaitu Jawa Timur. Alhamdulillah dengan mengikuti Al-Quran, yaitu ketika kita itu diserang, kita wajib melawan. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa annallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan oleh Allah bagi orang yang diperangi untuk melawan. Kenapa? Bi annahum zulimu, karena itu namanya sudah dizalimi. Wa anallaha ala nasrihim laqadir, Allah untuk menolong orang yang dizalimi itu sangat kuasa. Nah, ini ternyata tanggal 10 November Panglima Angkatan Bersenjata Inggris itu terbunuh di Surabaya. Kenapa? Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Asad bilang, katanya putunya Kiai Syarif Hidayatullah itu memimpin istighosah seperti kita barusan itu.
Setelah itu tasbihnya digunting, dibagikan kepada komandan-komandan perang itu, katanya Ki As'ad, 5 biji, termasuk saya diberi katanya. Ternyata kapal angkatan bersenjata Inggris, yang memang Inggris pada waktu itu sudah pemenang perang dunia kedua, dilempar dengan 1 biji tasbih aja bisa jatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini apa artinya? Apakah tasbih bisa menjatuhkan? Tidak. Tapi wa anallaha ala nasrihim laqadir. Allah telah menolong mereka dan Allah pasti kuasa itu. Ini kenapa ditolong oleh mereka? Karena perjuangan ulama disesuaikan dengan Al-Qur'an dan hadis yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Contoh, sekarang banyak di negara kita ini orang yang mencemooh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu. Kalau mencaci itu begini, ya apa ini Indonesia ini kok berdasarkan Pancasila, kok tidak berdasarkan Al-Quran? Lah itu, ya itu namanya orang nggak ngerti, masa Al-Quran pakai dasar. Iya, dasar itu kan di bawah kaki. Lah, lalu apa? Kalau pakai Pancasila gimana? Ini meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran. Yuk, dalam kesempatan ini ngaji lagi ya, ngaji lagi. Tapi ini sedikitnya saya, kalau dulu saya itu mengaji tafsir Jalalin, ini sampaikan di atasnya lagi. Tantawi. Itu. Saya punya tafsir As-Sabuni. Itu As-Sabuni. Itu mengatakan begini, bahwa Al-Quran itu memang 30 juz, dan itu ada surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekah waktu sebelum Rasulullah hijrah. Ada Madaniyah, yaitu surat yang turun di Madinah atau di Mekah sekalipun, tetapi Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Itu Madaniyah namanya. Ini dibedakan. Kalau yang Makkiyah itu nanti bisa saya terangkan dari alif dulu, dari alif. Artinya begini, Al-Quran yang 30 juz itu kesimpulannya dalam Al-Fatihah. Jadi ada diterangkan yang 30 juz itu sudah tersimpul semua di dalam Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah itu sendiri disimpulkan ada di ebaknya Bismillah itu. Coba saya bacakan, kenapa dikatakan ada di ba? Karena ba itu artinya bikana makana, biyakunu mayakunu. Bikana, dengan apa yang ada ini, makana adalah sesuatu yang memang diadakan oleh Allah. Lah, jadi yang ada di dunia ini, baik itu benda angkasa, baik itu benda-benda yang tumbuh ini, baik yang berakal, baik yang tidak berakal seperti binatang-binatang, itu semua dikehendaki oleh Allah. Itu biyakunu mayakunu, terhadap sesuatu yang akan ada, itu adalah sesuatu yang Allah akan mengadakan. Jadi ada yang sudah ada, tapi masih ada yang akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengartikan Al-Qur'an ini, yang Rasulullah yang sangat tahu itu, maka Rasulullah tidak pernah mempunyai niatan untuk membunuh orang kafir sekalipun, karena semua itu makhluk Allah. Mungkin kalau santri-santri tidak usah diulang dah. Jangankan yang ini, yang manusia hanya kafir, yang sudah jelas setiap Nabi lewat diludahi aja. Ketika tidak meludahi ditanyakan, kenapa tidak meludahi? Oh, itu sakit ya Rasul. Didatangi. Orang yang tidak melukai dan yang biasa meludahi itu didatangi, orangnya sakit, kaget ada Rasulullah, dikira Rasul akan ngamuk, ternyata ditanyakan, dan akhirnya apa? Diampuni oleh Rasulullah SAW, karena semua itu memang sudah kehendak Allah. Ini akhirnya Rasulullah sudah diputuskan untuk dibunuh sekalipun, ternyata turun malaikat diutus oleh Allah, disuruh hijrah ke Madinah, menghindari dari pertumpahan darah. Jangan sampai ada makhluk Allah satu pun, kafir pun, yang kalau bisa terjadi pembunuhan. Hijrahlah Rasulullah SAW kemana?
Belum. Kemana? Bukan Madinah namanya itu asalnya. Kemana? Ini bagian santriwati kemana? Namanya Yasrib, ya, bukan Madinah. Madinah itu Rasulullah yang ngasih nama. Asalnya di kota Yasrib. Ayo coba, biar tak saya saja yang akan mendatang ini. Dijawab bersama-sama, di kota Yasrib. Rasulullah pindah ke sana, Masya Allah. Nah ini, jadi ini kalau diukur dengan Pancasila kita, ya itulah pelaksanaannya emang seperti itu. Dalam Pancasila itu tidak ada untuk saling membunuh itu. Itu yang bikin dulu Hasyim Asy'ari dengan 9 perancang kemerdekaan itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pokoknya bertuhan kafilah. Maka Tuhan lain tak apa-apa, karena Rasulullah setelah sampai di Yasrib ada yang bertuhan Yesus juga, alias ada orang ada yang orang Yahudi juga, ada orang Majusi juga ada. Diadakan perjanjian oleh Rasulullah dengan mereka bahwa mereka akan saling menghormati. Namanya setelah berada perjanjian itu namanya kafir sekalipun itu sudah zimmi. Zimmi itu terjadi perdamaian. Jadi di Indonesia dipraktekkan dengan Pancasila itu. Siapapun yang mengakui Pancasila itu berarti sudah berdamai. Parkarancan tahun sebitu klemak ro. Bude saya ngamuk. Lah ini ngamuk NU. Iya mun tak percaya. Sekarang rekamannya lihat lagi. Bendera Ansor, tapi fa in tahu fala udwana illa ala zalimin. Mereka sudah berhenti komunis itu, PKI rola. Ambu, tidak boleh diterus-teruskan. Iya, malah kalau ada sisa-sisa orang PKI, ayo kita ajak masuk ke dalam agama Karena apa kalau ada di PKI? Seperti dulu itu cara naruh base kan, abesnya itu yang sombong, yang congkak itu supirnya nabrak jenderal di Jakarta itu. Sehingga yang di Badian, yang di Tugusari di sini ya, itu kena juga karena jiwa penumpang di tangan supir. Ayo ikut supir saya, namanya supir Islam, masuk masjid boleh, dak masuk tak kira yokom. Alhamdulillah. Ambulah, mi bedenak poton PKI. Bedenak poton PKI kuliah minta rekom kangko. Rekom kok. Set masuk. Setiap sarjana lah, kerja komat, mun komat, tak percaya cek pada Allah, cek orang Islam bangun, bela benar Allah, ya tahu lah, salah nanti. Tapi saya tanda tangan, saya kasih rekom itu dulu, kuliah di Universitas Negeri Jember. Tidak saya kasih tahu orangnya, karena kalau disekit tahu orangnya itu tahu semua, itu namanya ghibah. Jangan itu. Jadi Rasulullah sampai di Madinah mengadakan perjanjian, karena memang dalam Al-Quran kita disuruh mengadakan perjanjian damai dengan siapapun dengan cara wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam urusan-urusan kamu. Paham ya? Saya takut anak-anak ini nanti terikut dengan yang di TV itu, ngafir-kafirkan sebarang itu. Polan Pancasila kafir, Polan Nusantara, Islam Nusantara kafir. Padahal ya jangan gitulah. Tanyakan kepada yang bilang Islam Nusantara itu. Orang NU tanyakan apa yang dimaksud Islam Nusantara. Sama dengan Islam Iran. Islam Iran itu Syiah. Iya, Islam Mekah sekalipun itu Wahabi. Islam Nusantara yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu dalam mengartikan Al-Quran menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Jamaah itu dalam mengartikan Al-Quran dan hadis, bermusyawarah sesama alim ulama, itu namanya jamaah. Dulu ada jamaatus sahabat sudah tak ada, jamaatul tabi'in sudah tidak ada, jamaatul ulama sampai sekarang. NU itu ya, kalau muktamar 5 tahun sekali itu, saya pernah hadir di Lirboyo itu. Yang hadir itu kalau menyebutkan Rawahul Bukhari, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, halaman sekian, hafal semua itu, alim semua. Saya cak ngocain dan ngocak ada dasar Pancasila kafir. Jadi ya ropan orang tak tahu apa-apa. Ya makanya tahu iya kesejarahan Rasul, tapi ya karo makanya Nurul Yakin roki kholaso raten ringkasan Nurul Yakin riwayat Nabi
Kan Nurul Yakin tidak pernah tahu dia. Kalau seandainya pernah baca Nurul Yakin, tahu bahwa Rasulullah mengadakan perjanjian di Madinah, maka orang yang sudah mengadakan perjanjian itu tidak boleh diganggu. Rasulullah mengumumkan kepada sahabat, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang yang sudah damai dengan saya, berarti menyakiti saya. Karena sudah damai dengan Rasulullah, baik hetok umpaman. Bagaimana Rasul ini sahabatnya kok gini? Tidak ada sahabat yang menyakiti itu. Lah makanya insya Allah kalau santri-santri ini nanti banyak yang jadi pemain juga, jangan jadi penonton seperti sekarang. Santri ini banyak yang jadi penonton, katanya Tata Ahmad tadi itu di pinggir lapangan ya. Dia ikut pemain. Kalau santri yang sudah mempunyai ilmu, pengetahuan, kemampuan untuk mengatur negaranya ini, ditambah dengan ilmu agama, dia menjadi orang yang jujur, insya Allah negara kita nanti akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anakku yang saya cintai, tahun 50 Agustus ini belum lahir negara kita ini. Masih bukan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan NKRI. Itu sudah tahun 50 dan itu Agustus dah. Nah, apa namanya? Keputusan dari PBB, belum NKRI, tapi ada yang tahu di sini apa namanya? RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi ada Republik Jebah, Republik Sumatera, Republik Kalimantan. Yang itu nanti mudah diadu domba. Tapi ulama langsung berpikir dan berusaha, akhirnya beberapa ribu pulau, ribuan pulau negara kita ini, berapa ratus suku menjadi satu. Inilah negara kesatuan Republik yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Perkara Tuhan lain-lain memang lakum dinukum waliyadin. Kalau tidak dipaksa ke Islam, la ikraha fiddin, tidak boleh mengadakan paksaan dalam agama. Bagaimana cara mengajak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan agamamu dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah, peringatan yang baik-baik, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar apa? Lari orang kalau sudah gitu. Diajak dengan baik-baik dalam Al-Qur'an. Itu. Semireng baik anak-anakku, putra-putri, semoga bersama dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, hari esok harus lebih baik dari kemarin. Itu namanya husnul khatimah. Karena apa? Dengan saking HP keluar pon yeces lah nikah pas mari yeces kita kelima monye, berarti kutu majer napa on HP mari yeces pon pon tapi tak monye kan pulsa Anda lah kedua. Jadi pon yeces dengan peringatan-peringatan nggak nikah, ayo tuli bajanganku kurua majar pulsa ke Allah Subhanahu wa taala. Korang lebih nyon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.